Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan dalam bacaan kita, Bilangan 24 ayat 9b. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, dibela. Mari kita baca firman Tuhan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita, observasinya tokoh yang ada dalam kisah ini ada Bileam. Dan kejadiannya yang terjadi sebagai sebuah peristiwa, waktu itu adalah Bileam berusaha mengutuk Israel seperti yang disuruhkan Balak, tetapi yang terjadi adalah Allah mengubah perkataan-perkataan dari Bileam itu menjadi berkat. Ya, interpretasinya dalam pasal ini berisi tentang nubuatan-nubuatan yang menunjukkan bahwa Israel itu akan diberkati dan tidak dapat dikutuk oleh siapapun juga. Bileam sekalipun dia diutus oleh Raja Balak untuk mengutuk Israel, tetapi pada pembacaan pasal ini dan pasal sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengucapkan kata-kata seperti yang ditaruh Tuhan di dalam mulutnya. Sehingga kalau keinginan dari Raja Balak adalah Bileam ini mengutuk umat-umat Israel, tetapi yang terjadi adalah justru Tuhan mengubah apa yang direncanakan adalah sebuah kutukan, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi sebuah berkat. Bileam pada awalnya disuruh Raja Balak untuk mengutuk Israel, tetapi Tuhan yang mengubahnya menjadi kata-kata berkat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat atas bangsa-bangsa, berdaulat atas kehidupan manusia, berdaulat atas setiap ucapan atau perkataan-perkataan manusia. Apa yang ada di dalam pikiran manusia. Manusia memiliki perencanaan-perencanaan, merencanakan segala sesuatunya, tetapi Allah sanggup mengubahnya. Dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh usaha manusia. Ini menarik, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekalipun manusia punya kekuatan, sekalipun manusia ini memiliki sesuatu perencanaan yang sepertinya sangat sempurna, tetapi itu bisa diubahkan dalam sekejap mata oleh kekuatan kuasa Tuhan. Allah sudah menetapkan bahwa Israel itu akan diberkati dan juga akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu sebabnya usaha manusia tidak dapat menggagalkan berkat Allah atas Israel, ya. Nah, Allah membela Israel dari musuh-musuhnya karena Allah sendiri yang membawa Israel keluar dari perbudakan, ya. Dan ketika dia ada di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, sekalipun ada musuh, sekalipun ada bangsa-bangsa yang sepertinya lebih kuat dari Israel, tetapi mereka bisa dikalahkan oleh Israel. Karena apa? Karena Allah sendiri yang membela Israel. Bangsa-bangsa dapat ditaklukkan, bangsa-bangsa dapat dikalahkan oleh Israel karena kekuatan Tuhan yang membela mereka, yang menjadi panglima perang mereka. Janji Allah bagi Israel, ketika Allah ini berjanji membela Israel, kalau kita belajar melalui pembacaan kita hari ini, yaitu yang pertama yang saya catat ya di dalam pembacaan di sini ada tertulis Israel itu sebagai taman di tepi sungai. Kalau kita membayangkan ya, taman itu apabila tidak ada air yang mengairi,
atau tidak ada orang yang secara khusus ya menyirami taman itu dengan air, maka taman itu akan menjadi taman yang gersang. Nah, kalau Israel digambarkan dalam bacaan ini sebagai taman, seperti taman di tepi sungai. Ini adalah sajak yang diutarakan oleh Bileam ya. Israel itu sebagai taman di tepi sungai, maka taman yang dialiri sebuah sungai akan menjadi taman yang subur, taman yang segar. Dan ini melambangkan berkat itu bagi Israel, bahwa dia sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua di situ juga hampir sama, Israel itu sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Betapa mulianya, betapa berharganya kalau Israel itu digambarkan seperti pohon gaharu yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang menanam, tentunya sudah banyak sekali hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang berkat yang ditaruh oleh Tuhan sendiri bagi kaum Israel. Dan kalau berkat itu sudah diberikan, dinyatakan, dialirkan bagi Israel, maka tidak ada bangsa lain yang dapat mengubahnya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melarangnya, menggagalkannya. Karena Tuhan sendiri yang menanam itu. Seperti sebuah pohon gaharu yang ditanam oleh Tuhan. Berikutnya, Israel juga di situ digambarkan seperti pohon aras di tepi air. Itu di ayat yang ke-6. Tepi air selalu menggambarkan sebuah kesegaran. Kalau Israel senantiasa dilambangkan seperti pohon aras di tepi air, selalu mengalami kesegaran, kesuburan ya. Ini adalah berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, bahkan Tuhan tetapkan bagi umat-umat Israel. Di ayat yang ke-7, Israel juga ini dikatakan seperti benih yang mendapatkan air yang banyak. Air yang dapat membantu pertumbuhan dari setiap tanaman-tanaman atau setiap tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalau benih itu ditanam dan ada air yang mengalir, maka benih itu akan bertumbuh, akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Itulah berkat. Israel diberkati oleh Tuhan adalah bagaimanakah kehidupan mereka menjadi berkat, mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetap di ayat yang ke-7, Israel juga dinubuatkan oleh Bileam melalui sajaknya, rajanya itu akan naik tinggi. Dan di dalam ungkapan ini tentu juga akan mencapai kepada kerajaan yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan menjadi raja. Kerajaan Israel akan dimuliakan, kekal selama-lamanya melalui keturunan Israel, yaitu Yesus Kristus yang akan datang kelak ya. Itu yang akan menyatakan bahwa kerajaan Israel itu akan dimuliakan dan akan kekal untuk selama-lamanya. Sebab Allah itu juga di ayat yang ke-8 menjadi tanduk kekuatan Israel. Kebanggaannya Israel, kekuatannya Israel itu adalah Allah sendiri. Israel tidak dapat dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Ini juga adalah merupakan janji pembelaan daripada Tuhan. Kalau di dalam peperangan-peperangan dari umat-umat Israel, bangsa Israel, mereka selalu mengalami kemenangan. Ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Karena apa? Ada Tuhan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9-nya, janjinya Tuhan, pembelaannya Tuhan juga bukan hanya diberkati, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Israel itu akan menjadi berkat. Israel adalah umat pilihan Allah, istimewa dan mendapatkan pembelaan dari Allah. Dalam segala perkara, Allah ini dapat membuktikan dirinya sebagai Allah
yang ada di pihak orang-orang benar, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Apa tanggapan atau posisinya Allah itu bagi Israel, ya? Dan Allah bagi Israel itu adalah sebagai pembela. Sebagai pembela, Allah itu akan senantiasa menjadi panglima perang, menjadi pahlawan bagi Israel, dan juga memberi kemenangan bagi Israel. Kita adalah Israel rohani. Sebagaimana Allah membela Israel pada zaman dahulu dalam peperangan-peperangan melawan bangsa-bangsa, dalam peperangan-peperangan melawan orang-orang yang berusaha melawan bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat, Allah membela Israel, Allah ada di pihaknya Israel. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah sebuah pembelaan dari Allah. Aplikasinya dalam hidup kita orang-orang percaya. Apapun yang kau hadapi, jangan membela diri. Jangan minta pembelaan dari manusia, karena pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Mazmur 12 ayat 1 dan 2, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 140 ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Puji Tuhan, Allah sebagai sang pembela selalu siap sedia, selalu ada di dalam hidup orang-orang percaya. Jangan takut, jangan pernah mencari pembelaan di hadapan manusia. Dia sendiri yang bekerja membela kita. Sebab pembalasan itu adalah haknya Allah. Kalaupun ada orang-orang yang berusaha berniat jahat kepada umat-umatnya, kepada Israel, ya, kita adalah Israel rohani, percayalah pembelaan itu akan dengan sendirinya datangnya dari Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dialah pembela kita dan dia selalu siap membela kita. Dia kekuatan kita, dia penolong kita, satu-satunya yang dapat kita andalkan, satu-satunya pribadi yang dapat kita percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan dan melalui renungan ini Bapak Ibu sekalian senantiasa merasakan kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati menerima berkat-berkat rohani melalui renungan 79 setiap harinya, kemudian Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya, menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan supaya kita akan mengalami semakin disempurnakan seperti Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi pembela kami adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Tolong umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, menjadikan Engkau sebagai sumber pengharapan, Allah yang berkuasa sanggup menjadi pembela. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tolonglah agar dalam hidup kami umat-umat-Mu dapat seia sekata dan jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya erat bersatu dan sehati sepikir. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini,
terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.